Nama gue Ahwas. Gue adalah mahasiswa semester akhir. Saat ini gue tinggal di kosan yang kecil. Bisa dibilang, gue adalah orang yang gak berkecukupan. Bahkan saking gak cukupnya, gue jarang beli kuota. Karena biasanya gue pakai wifi tetangga. Apalagi laptop gue suka mati. Makanya selalu deg-degan kalau belum nge-save tugas. Sinyal. Emang sih pakai wifi tetangga. Tapi ayolah, butuh banget nih gue. Gue sampai hidupku serba ada, pakai duit, gue bisa beli segalanya. Gue lebih suka scroll sosmed, main game, daripada ngerjain tugas. Baik perhatian, tugas saya semester ini adalah proyek besar mengenai tugas akhir yang akan saya berikan kepada kalian. Di tugas akhir ini, kalian akan mengerjakan sebuah karya tulis orisinal dengan judul Makna Belajar di Era Digital. Saya tekankan kepada kalian untuk membuat karya tulis ini secara orisinal. Jangan pernah kalian berbuat curang, karena pasti saya akan tahu. Ini bukan tugas yang bisa dikerjakan dalam satu malam. Ini menuntut etos kerja kalian, kejujuran intelektual kalian. Ini mah tinggal bayar Yogi aja. Saya idealis banget, lihat aja nanti. Baik, saya sudah membagi kelompok di mana satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Oke. Untuk kelompok pertama ada Rido dan Malik. Yang kedua ada Fatima dan Yusrina. Dan untuk kelompok terakhir yaitu Ahwas dan Sato. Selamat bekerja, buktikan bahwa etos kerja dan sumber daya bisa menghasilkan karya yang jujur. Untuk deadline-nya saya berikan 2 minggu. Ini Pak, kartunya. Baik, silakan saya data dulu ya. Ini Was, silakan. Main banget Was kesini, ada tugas apa emang? Oh iya, ini Pak. Saya lagi ada tugas akhir Pak. Jadi saya kesini buat nyari referensi Pak. Woi, calon-calon mahasiswa sukses nih. Semangat ya Was. Amin. Doain aja ya Pak. Semoga laptopnya nggak mati. Ya udah kalau gitu saya mau nyari buku dulu ya. Dan gue suka mikir, lebih enak tiduran atau main game daripada harus pergi ke perpus kayak gini.
Tapi gue sadar, gue harus berusaha supaya di masa depan gue jadi orang sukses. Gue kan sekelompok sama Sape. Gue lagi bingung nih temanya mau apa. Ada saran nggak dari kalian? Kalau kita sih udah nentuin tema. Tema kita itu bahaya internet bagi remaja. Oke, gue bakal mikirin temanya deh sambil nungguin Sape. Emang sampai kemana sih, Was? Gak tahu deh, Pak. Padahal gue udah chat juga nggak dibalas-balas. Padahal sekarang udah jam 12 lewat. Itu kan pacar lo, Yus? Iya, Was. Maaf ya buat lo nunggu. Bentar deh, gue telepon dulu. Halo, Halo? Kamu di mana? masih di rumah? Ini Ahwaz udah nungguin nih. Nah, ya udah aku TW. Oh ya udah, hati-hati ya. Maaf ya, aku telat. Minta maafnya jangan ke aku, tapi ke Ahwaz. Maaf ya, Was, gue telat. Oh iya, Pe. Gak apa-apa. Duduk aja. Oke, ya udah. Kenapa nggak di sebelah Ahwaz aja? Gak apa-apa, kan aku mau duduk sebelah kamu. Jangan, kasihan Ahwaz dari tadi nungguin kamu. Kamu sana lagi. Ya udah. Fatimah, tukeran tempat duduk sama gue yuk. Oke. Oke, kita ambil gampang aja. Gue yang bayar joki, gue yang nulis awalnya. Beres kan? Beres gimana, Pe? Ini tugas dosen Sartika. Dia cuma pengen hasil murni dari pemikiran kita. Bukan hasil yang wow, tapi nggak murni dari pemikiran kita. Murni apaan sih? Semua orang juga copy paste dari internet. Tinggal packagingnya aja yang bagus. Bukan gitu, Pe, maksudnya. Harga dari ide ini tuh gimana prosesnya? Lu ngerti kan, arti dari belajar tuh hasil dari usaha kita sendiri. Usaha gue itu cuma cuan. Gue lebih gampang cari cuan daripada lu nyari sinyal di kosan. Sampai mana itu progresnya tuh? Oh iya, kalau lu Pei, udah sampai mana? Ngerjain sih enggak, tapi gue udah bayar orang buat ngerjainnya. Simpel kak. Emang duit bisa beli nilai? Memang duit nggak bisa beli otak, tapi duit bisa membeli orang yang punya otak. Oh iya, bener juga. Ibu ini orangnya. Baik, untuk dokumennya akan saya cek terlebih dahulu. Tadi malam saya sudah nerima email dari kalian dan sekarang juga saya sudah cek dokumen kalian di mana layoutnya itu udah sempurna, tata letaknya juga udah sangat bagus, tapi ide-ide di dalamnya ini hanya kompilasi dari 3 platform berbeda. Dan bahkan grammarnya nggak konsisten. Saya sudah cek ini di banyak internet seolah-olah sudah sering digunakan. Ini bukan makna belajar di era digital. Ini namanya jasa meniru di era digital. Kalian berdua gagal dan kalian harus ngulang kembali. Kali ini tulis dengan proses pemikiran kalian sendiri. Oke? Raf, gimana kemarin ujian?
Gua sih aman-aman aja. Lu tau gak sih? Dengar-dengar kemarin anak kelas lu gitu ya, ketahuan ngejok gitu sama Bu Sartika. Gimana sih? Iya tuh, sampai yang kena. Padahal dia anak orang kaya ya. Padahal enak tuh bisa ikut les. Harusnya rajin gak sih anak begitu? Iya ya. Selamat datang, Bay. Silakan berbelanja. Nah itu tuh sampai. Lu mau tahu gak ceritanya gimana? Nah ceritanya tuh kayak gini. Jadi kemarin tuh ada pengecekan progres tugas kelompok karya tulis sama Bu Sartika. Nah pas kelompoknya sampai, ketahuan tuh dia pakai jasa joki. Emang dia sekelompok sama siapa? Sama Awas. Lah, bukannya si Awes pinter ya? Kok bisa sih dia pakai jasa joki? Udah tahu tuh sampai pengennya yang instan terus. Kasih nih ke dia. Bener kata Sape, bahkan internet pun gue masih kesusahan buat ngakses. Sampai-sampai gue harus nyari ke warkop. Bentar dong. Pas kelompoknya sampai, ketahuan tuh dia pakai jasa joki. Udah tahu tuh sampai pengennya yang instan terus. Kenapa Pe? Kok diem aja? Pas, gue mau minta maaf. Ya Pe, gak apa-apa. Udah gue maafin kok. Sebenarnya pas gue mau minta tolong dan gue itu mau belajar ulang dari awal lagi. Ya udah Pe, gue juga mau ke perpus. Lo mau ikut gak? Sekalian gue ajarin di sana. Oh iya dah, ya. Dari kejadian itu gue sadar, memang main game lebih seru. Tapi kewajiban gue sebagai mahasiswa seharusnya seperti ini. Belajar, berusaha, dan walaupun dari nol lagi, setidaknya gue tahu satu hal. Bahwa proses tidak mengkhianati hasil. Bentar, terus kita judulnya apa? Gimana kalau harga sebuah kertas? Gimana Bang? Lu puas gak sama hasilnya? Masih sekarang gue juga udah belajar kan di rumah. Terus sekarang pede lah. Makasih ya Mas, berkat lo gue jadi bisa menghargai proses. Aman aja Bang. Bertanggung jawab atas semua prestasi perusahaan. Meski doang sih. Saya sangat mengapresiasi dari hasil kerja keras kalian. Terutama dari hasilnya, mulai dari tata letak, penulisan sudah sangat baik. Apalagi judulnya, Harga Sebuah Kertas.